Baik, Bapak Ibu, kami izin untuk memulai webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat sore, Bapak Ibu serta teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat menjalani hari ini, dan bagi yang sedang menjalankan puasa Ramadan, semoga puasa. Terima kasih telah hadir dalam webinar kita di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, PT Hidronav Teknika Tama menyelenggarakan webinar dengan tema Optimizing Aerial Mapping with Wingtra One, Exploring the Map 61 Camera and Wingtra Cloud. Saya M. Taufik Al-Hakim akan menjadi moderator yang menemani rekan-rekan sepanjang sesi ini. Kita akan ngobrol santai, tapi tetap berbobot mengenai bagaimana drone bisa menjadi inovasi penting yang membawa perubahan besar di berbagai industri di Indonesia. Tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa, Mas Kaldilan Alfred, yang merupakan Geospatial Solution Engineer di PT Hidronav Teknika Tama. Beliau memiliki banyak pengalaman dan wawasan menarik tentang teknologi drone serta penerapannya di berbagai sektor industri di Indonesia. Dengan keahliannya, beliau akan membagikan wawasan menarik tentang bagaimana drone bisa digunakan secara optimal dan akan ada banyak informasi berharga yang bisa kalian dapatkan. Baik, sebelum mulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib, yaitu yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu mematikan mikrofon selama pemaparan materi, dan yang kedua, jika terdapat pertanyaan untuk pembicara nantinya, bisa dituliskan di kolom Q&A sepanjang acara berlangsung, dan jangan lupa menyebutkan nama serta instansi perusahaan. Ada pula rangkaian acara pada webinar kali ini, yaitu yang pertama, pengenalan PT Hidronav Teknika Tama, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan dilakukan sesi diskusi. Baik, langsung saja saya izin untuk memperkenalkan background dari perusahaan kami, yaitu PT Hidronav Teknika Tama. Jadi, perusahaan kami telah bergerak di bidang survei ini kurang lebihnya 28 tahun, dengan 1.000 klien, kurang lebih yang telah bekerja sama dengan kami dari tahun 1996. Di Hidronav ini terdapat 40 lebih lokal Indonesian profesional, dan di dalamnya mayoritas kami adalah geodesi profesional. Kantor pusat kami berada di Jakarta Timur, khususnya di Jalan Pondok Bambu Batas, Duren Sawit, dan kami juga memiliki kantor cabang yang terdapat di Balikpapan dan juga Surabaya sebagai tempat alat transit alat jika terdapat proyek-proyek yang harus dijalankan di daerah tersebut. Oke, sebagai one stop solution, kami tidak hanya melayani untuk di darat saja, tapi kami juga untuk aerial maupun marine. Untuk di darat sendiri, kami ada brand premium dari Trimble yang asalnya dari Amerika, dan untuk di aerial, kami ada brand premium Wingtra yang akan dijelaskan pada webinar sore ini. Ini asalnya dari Swiss, dan kami juga dari LiDAR ada Yellowscan asalnya dari Prancis, dan drone copter kami juga ada DJI. Serta untuk marine partner, kami juga ada Norbit, Ocean Alpha, dan juga CAC Nav, dan juga beberapa brand-brand premium lainnya yang terdapat pada layar. Untuk memenuhi kebutuhan survei di Indonesia, kami bagi jadi beberapa segmentasi, di antaranya mining, plantation, energy, construction, government, defense, university, railway, dan juga monitoring. Jadi memang moto dan janji kami kepada klien itu always insist on the best, yang artinya kami selalu berusaha atau bersikeras untuk memberikan yang terbaik untuk klien-klien kami. Dibuktikan dengan adanya klien-klien setia kami dari tahun 1996, ini adalah di layar sebagian dari klien-klien yang telah bekerja sama dengan kami. Jadi memang selanjutnya integrated solution, jadi memang alat-alat yang kami miliki ini terintegrasi satu sama lain. Seperti ini ada Wingtra LiDAR plus Trimble R4S sebagai base-nya, jadi mendapatkan hasil foto udara dengan titik koordinat yang akurat gitu kan. Dan memang beberapa juga kami ada beberapa solusi terintegrasi alat-alat yang kami miliki. Nah, ini selanjutnya big project. Pada layar ini project-project yang telah kami jalankan sepanjang 2024 kemarin, yang salah satunya ini ada pelatihan drone Wingtra di Gunung Madu Plantation, dan kami juga mengadakan Wingtra Conference di tahun 2024 kemarin. Oke, selanjutnya why Hidronav gitu kan. Jadi kenapa Hidronav? Jadi memang kami complete solution from premium manufacture. Kami tidak hanya untuk melayani di darat, tapi juga aerial dan juga marine.
lebih dari 45 staff yang akan support after sales nantinya. Jadi jangan khawatir untuk membeli alat di kami, karena maintenance nantinya kami sangat terjamin gitu kan. Terus selanjutnya local calibration center. Jadi di dalam kantor kami juga punya pusat kalibrasi dan yang intinya jangan khawatir untuk percaya ke Hidronav karena kami udah kurang lebihnya 28 tahun bergerak di dunia industri di Indonesia gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke sesi utama webinar kali ini. Untuk Mas Alfred, waktu dan layar saya persilahkan. Halo Mas Taufik, apakah suara saya masuk Mas? Masuk Mas Alfred, masuk. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dahulu ya. Apakah sudah terlihat ya, Mas Taufik? Sudah terlihat Mas Alfred. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Mas Mbak, Om Tante semuanya. Uh, di sini mungkin saya akan melakukan sharing-sharing ya yang dipimpin oleh Mas Taufik tadi terkait optimizing areal mapping dengan Windrawan, terlebih pada pilot dia yang terbaru yaitu Map 61 dan juga suatu integrasi dari end-to-end solution yaitu Wintra Cloud. Dengan tema pada sore hari ini adalah precision, efficiency, dan juga insight untuk elevation your areal mapping with Wintra. Di sini ada outline yang saya garis besar. Antara lain yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah Windrawan dan its advantage, yang ketiga adalah deep dive into Wintra Map 61 kamera. Selanjutnya adalah Wintra Cloud untuk revolutioning data processing and management. Lalu ada integration dan juga workflow, serta nanti di akhir kita akan melakukan discussion dan juga sharing session. Di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah memiliki Wintra atau sudah pernah melakukan penerbangan dengan Wintra ataupun belum sama sekali. Di sini kita akan berdiskusi dari awal hingga akhir mengenai bagaimana optimalisasi areal mapping dengan Wintra ini. Oke, di sini terima kasih dulu tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Taufik. Di sini saya izinkan memperkenalkan lagi, saya Kardan Alfred sebagai Geospatial Solution Engineer di Hidronav. Di sini mungkin saya sudah sedikit mengikuti beberapa event lah istilahnya atau acara-acara berkaitan dengan drone maupun Wingtra dan alat-alat geospasial lainnya. Di situ saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu baik dari segi klien, baik dari segi customer dan sebagainya. Di sana pastinya akan ada sharing-sharing ilmu tidak hanya saya yang melakukan sharing namun dari klien maupun user melakukan sharing-sharing tersebut. Oke, yang pertama kita memasuki awal yaitu apa itu fotogrametri. Mungkin jauh banyak yang sudah tahu apa itu fotogrametri. Jadi key dari fotogrametri yaitu adalah seni, ilmu dan juga teknologi untuk mendapatkan informasi yang spesifik pada physical object, area sekitar dengan mendapatkan suatu koordinat yang ada di lapangan. Jadi fotogrametri memiliki alur dari awal hingga akhir hingga saat ini ya. Pertama dari segi analog, lalu ada analytical, yang ketiga adalah dari fotogrametri digital, dan juga yang terakhir adalah UAV dan juga AI yang sudah mulai banyak di akhir periode ini terkait UAV dan juga AI. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah banyak melihat drone-drone kecil UAV digunakan banyak sekali pergunaannya baik dari segi fotografi biasa, videografi, mapping, surveillance, public safety, mapping dan sebagainya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan oleh rekan-rekan sekalian. Oke, di sini ada pun fotogrametri challenge atau tantangan yang ada di dunia fotogrametri yang saya lihat pada akhir-akhir ini saya menemukan saya rangkum menjadi 5 poin utama
apa aja challenge fotogrametri di lingkungan di akhir-akhir ini, yaitu yang pertama adalah operational efficiency. Tentunya karena time is money, kita memerlukan efisiensi yang optimal dengan luas area yang sangat besar. Kita ingin mencakup area yang besar itu dengan waktu yang singkat pastinya. Yang kedua adalah data quality. Tentunya tidak hanya area yang luas saja, pastinya kita juga memerlukan data kualitas yang baik dari segi kualitas dari foto tersebut maupun akurasi secara relatif dan juga absolutnya. Kita menginginkan data yang bagus sehingga nantinya akan menghasilkan prosedur atau output yang kita inginkan. Yang ketiga adalah challenge terrain dan limited access. Nah, ini merupakan suatu challenge ya di beberapa area atau wilayah di Indonesia khususnya karena Indonesia ini memiliki terrain atau topografi wilayah yang sangat beragam, tidak flat seperti kebanyakan di Pulau Jawa, namun di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera memiliki topografi yang beragam yang memungkinkan drone tersebut susah untuk terbang di area tersebut. Yang keempat adalah operational cost dan juga workforce efisiensi. Tentunya eh, menggunakan teknologi konvensional atau survei konvensional memerlukan banyak biaya dan juga orang yang sangat banyak sehingga akan melebihkan dari segi cost atau biaya yang dihasilkan. Yang terakhir adalah weather challenge dan equipment durability. Jadi fotogrametri ini tentunya akan sangat erat kaitannya dengan alam atau udara, cuaca, karena tentunya akan sangat mempengaruhi sedikit saja kita melewati waktu optimal untuk terbang, pastinya hasil foto udara yang dihasilkan akan kurang maksimal seperti yang kita inginkan. Jadi dengan cuaca yang makin ke sini makin tidak istilahnya tidak jelas lah. Maksudnya saat musim hujan namun seringkali tidak hujan sama sekali atau bahkan kebalikannya pas saat musim kemarau malah hujan dan sebagainya. Akan sangat membantu jika ada suatu unit atau suatu drone yang menjawab kelima tantangan pada akhir-akhir ini di fotogrametri. Lalu tantangan tersebut dijawab oleh Windra. Lalu menurut saya apa itu Windra? Windra sendiri merupakan jawaban daripada tantangan yang tadi saya sudah jelaskan. 5 poin tersebut sudah dijawab oleh Windra, baik dari segi durability, dari segi data efisiensi, data manajemen, lalu dari segi kemampuan dia untuk melakukan penerbangan di short window yang mengharuskan kita terbang di waktu yang singkat dengan kondisi yang optimal itu terjawab oleh Windra. Kenapa Windra ini berasal dari Swiss yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Taufik sebelumnya adalah Swiss engineer, jadi secara quality maupun hasil yang ada di Windra tersebut terjamin. Tentunya dia bisa menghasilkan data yang sangat akurat dengan kita memilih berbagai macam pilot yang ada yang dia sediakan. Jadi di Wingtra ini ada berbagai macam pilot. Mungkin di sini adalah beberapa yang bisa saya highlight. Yang pertama adalah mapping dengan pilot entry module, yaitu ada dari segi Sony A6100 dan juga optiknya. Itu yang paling affordable, yang paling entry lah istilahnya. Lalu naik ke tahap selanjutnya ada survey survey grade level yaitu pada Sony kamera RX1 dan juga RGB 61 sesuai dengan kapasitas atau spesifikasi berikut. Lalu nextnya lagi ada suatu special case atau biasanya untuk research untuk melihat penelitian, melihat kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan bagaimana perbedaan normalized index dan sebagainya itu bisa menggunakan Red SP atau sensor multispektral daripada Wingtra. Nextnya ada teknologi leader juga dari Wingtra juga menghasilkan teknologi leader untuk mencari kualitas data yang sangat presisi dan juga sangat akurasi berkaitan dengan penembusan area topografi di wilayah yang memiliki banyak sekali pohon. Jadi dengan LIDAR ini bisa menghasilkan suatu data topografi bahkan dengan adanya intervensi daripada pohon-pohon dan lainnya. Yang terakhir adalah yang paling baru dan menurut saya ini sangat versatile atau fleksibel digunakan di segala medan atau kondisi yang kita inginkan. Jadi ada map 61 sesuai dengan namanya map 61 ini 61 megapiksel bisa mencakup area yang sangat luas
dapat dilihat ini dalam sekali terbang dengan ketinggian 120 meter ya, dapat mencakup 460 hektar dengan GSD 2,7 cm. Jadi di map 61 ini kenapa saya bilang versatile? Karena dia bisa melakukan atau memfungsikan dirinya menjadi dua mode. Apa itu dua mode? Dua mode itu antara lain seperti mode nadir dan juga mode oblik istilahnya. Jadi dia bisa melakukan pemetaan dari segi dua dimensi maupun jika kita ingin melakukan pemetaan dari segi tiga dimensi atau 3D building model dan sebagainya. Nah, ini berikut merupakan contoh bagaimana durability dia. Di sini saya mengkaitkan Wingtranos atau pengguna-pengguna Wingtra dengan durability. Kenapa? Karena dengan adanya portofolio dari Wingtra ini tentunya akan memperlihatkan bagaimana durability dia di berbagai macam kondisi di Indonesia, khususnya berbagai macam medan wilayah dari timur ke barat, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua hampir memiliki Wingtra ini dan teruji dan safety dari segi wilayah atau cuaca di area tersebut. Nextnya adalah fitur-fitur Wingra. Ini ada beberapa fitur Wingra yang jadi point out ya, point out yang sangat brilian daripada Wingra. Antara lain seperti resolusi tentunya tadi saya memberitahukan mengenai fotogrametri challenge di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu resolusi yang harus bagus. Tentunya Wingter ini menjawab dengan resolusi dia yang sangat baik hingga mencapai 0,7 cm per pixel dengan kamera yaitu RGB 61. Lalu tentunya dengan cakupan area yang sangat luas, di sini dia bisa mencakup area yang sangat luas karena dia bersifat fixed wing ya. Jadi dia bisa mencakup area yang sangat luas dibandingkan dengan multirotor. Lalu ada fitur lain yaitu mudahnya dia dalam melakukan sweeping kamera. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ada berbagai macam jenis kamera atau payload kita sebutnya di wing tersebut. Nah, jadi wing tersebut hanya bisa membawa satu jenis payload saja per flight-nya. Namun tentunya dia bisa ada kelebihan lainnya, yaitu dia dengan mudah kita bisa melakukan plug and play istilahnya antara payload satu dan yang lain. Jadi misal kita ingin melakukan pemetaan di area yang sama namun dengan payload yang berbeda, kita tinggal mengganti saja payload tersebut melakukan swap dengan cukup mudah. Lalu ada les motor. Nah, ini les motor artinya penggunaan motor dia atau uh, reference kita sebutnya itu hanya dua, seperti yang di layar. Jadi hanya ada dua buah motor saja dan indikasi ini akan mempresentasikan bahwa masalah-masalah di lapangan yang berkaitan dengan drone yang biasanya ada pada motor itu akan berkurang karena jumlah motor dia yang hanya dua saja dibandingkan dengan drone lain yang bisa empat dan seterusnya. Lalu ada MEL spek tablet. Jadi controller daripada Wingtra ini adalah tablet yang bersifat Android based. Jadi tentunya kita cukup sudah awam lah dengan teknologi Android based. Jadi cukup mudah dalam penggunaannya, cukup simpel dan bisa digunakan dengan yang lain, di lain sebagai remote control dari Wingtra ini. Nextnya adalah ultra high akurasi. Nah, jadi pastinya kita ingin menghasilkan data foto udara tersebut dengan akurasi yang sangat tinggi hingga mencapai 1 cm, di mana akurasi ini akan memudahkan kita di mana membandingkan foto dari periodik dari masa ke masa di satu wilayah tersebut apa saja yang berubah dengan indikasi bahwa akurasi tersebut sangat tinggi dan menghasilkan output yang lebih maksimal lagi nantinya. Nextnya adalah baterai swap and resume. Jadi misal kita menemukan suatu kondisi di mana kita ada area yang melebihi cakupan spek dari wing tersebut, dia akan melakukan atau dia bisa RTH atau kembali lagi kita melakukan swap baterai dan dia akan melanjutkan misi yang sudah kita tentukan di awal tadi dengan melanjutkan di titik akhir pada saat drone tersebut kembali atau RTH atau return to home. Nextnya adalah 5 menit setup. Nah, ini mungkin nanti dijawab ada video di belakang mengenai bagaimana simplicity daripada Wingtra ini memudahkan setup
pada saat reflex check dan sebagainya. Next adalah isi take off and landing. Ini juga merupakan salah satu fitur unggul dari Wingtra. Jadi kita tidak perlu memperhatikan suatu arah angin dan sebagainya yang jika di drone-drone lain arah angin menjadi concern bagi mereka. Namun di Wingtra ini tidak menjadikan kita concern. Dia tidak terlalu melihatkan bagaimana arah dari angin dia harus mana dan sebagainya. Yang terakhir adalah predictive self diagnosis. Jadi tentunya Wingtra ini berasal dari Swiss yang dimana kesehatan itu adalah yang utama ya. Jadi dia bisa memberitahu kita apa saja yang sekiranya dia itu tidak sehat, misal di bagian motor atau di bagian baterai dan sebagainya itu bisa kita lihat di notifikasi yang ada di remote control yang ada di Android base tadi. Sehingga kita bisa memaksimalkan nantinya jika terjadi anomali-anomali di lapangan. Oke, ini adalah workflow daripada Wingdra ya. Wingdra Gen 2 dengan workflow sebagai berikut. Jadi kita melakukan flight plan terlebih dahulu, bisa di office, bisa di lapangan, kurang lebih 10 menit untuk membuat area terbang mission flight. Lalu ada parameter seperti ketinggian, gaze yang kita mau, lalu juga overlap, saya juga set lab, dan juga titik take off atau home point untuk melakukan take off dan juga landing nantinya. Nextnya adalah kita melakukan eh, setup base, di mana di setup base itu Pinterest ini adalah drone bersifat PPK atau post processing kinematic yang menggunakan base sebagai acuannya. Namun kita juga bisa mengganti base ini dengan course terdekat atau ina course PG yang terdekat sebagai solusi lainnya. Dengan setup base ini ada kurang lebih waktu 5 menit untuk melakukan pendirian base dan juga melakukan loading base. Selanjutnya adalah dari mission flag-nya, yaitu spek daripada Wingtra ini adalah bisa terbang hingga kurang lebih 55 menit waktu dari 100 hingga 0. Di mana setelah dia melakukan pre-flight check yang ada beberapa buah tersebut atau beberapa poin tersebut, dia bisa langsung melakukan fly dengan plug yang play saja dari segi baterainya. Setelah kita melakukan flight mission selama kurang lebih 55 menit, kita melakukan processing data nih. Jadi di Wintra ini karena dia sistemnya PPK, tentunya kita melakukan post processing, di mana melakukan post processing dan juga geotagging pada foto tersebut. Selanjutnya hasil foto tersebut bisa kita olah di berbagai software. Nah, ini merupakan beberapa dokumentasi bagaimana Wintra sebagai vital ya, vertical take off dan landing bekerja. Jadi dia akan take off dan juga landing secara vertikal. Lalu dia akan transition di suatu ketinggian yang sudah kita atur menuju titik horizontal. Nah, itu di pertama adalah vertical take off, yang poin dua adalah mapping mission. Jadi kita bisa memantau juga bagaimana Wingdra tersebut sudah melakukan misi, ada di posisi mana dia sesuai dengan flight plan yang kita buat. Eh, Kalau ada presentasi juga seberapa sudah selesai dia misinya, ada berapa persen yang sudah dia lakukan, lalu ada beberapa indikator-indikator lainnya yang ada di tablet atau remote control tersebut. Lalu saat landing, dia juga akan melakukan transisi dari mission, mapping mission, dari posisi horizontal menuju posisi vertikal saat landing. Lalu selanjutnya ada geotagging dan juga PPK, ada pada software bawaan Wingtra juga, yaitu Wingtra Hub. Di situ kita melakukan geotagging dan juga PPK. Nextnya kita bisa melakukan pengolahan foto tersebut menjadi ortofoto atau point cloud atau DEM dan yang lainnya dengan menggunakan Trimble Precision Center ataupun Agisoft ataupun Pixory dan software-software pengolahan fotogrametri lain. Oke, ini ada ilustrasi dokumentasi bagaimana WinRAR itu bekerja. Jadi sangat simpel sekali dari segi pelepasan dia dari
case-nya, lalu melakukan mission planning, pemasangan baterai, hanya bisa bisa dilakukan dengan satu orang saja ataupun dua orang dengan bantuan, lakukan pre-flight check agar semua penerbangan berjalan dengan aman, lalu dia akan take off, selesai misi dia akan landing sesuai dengan home point yang sudah diatur tadi. Oke, jadi tadi seperti yang tadi saya bilang, semakin kecil part yang bergerak atau komponen yang bergerak, semakin kecil juga ruang untuk ada kesalahan-kesalahan baik dari segi motor, flaps dan sebagainya. Nextnya adalah tadi yang saya jelaskan yaitu drone Wingtra ini bisa melakukan predictive maintenance, jadi dia bisa memperlihatkan bagaimana kondisi kesehatan daripada motor dia, baterai, kamera, sistem PPK, dan juga sistem flex sensor dia. Jadi akan sangat memudahkan kita untuk melakukan preventif jika ada kesalahan-kesalahan yang sebelum kita melakukan penerbangan ke lapangan. Karena kita nggak mau kalau misalnya kita belah terbang ke site atau ke remote area, tiba-tiba ada masalah. Nah, maka dari itu Wingtra ini ada predictive maintenance sehingga saat kita cek dulu di kantor, melakukan reflex check dan sebagainya, jika semua aman baru bisa kita lakukan cek atau melakukan flight mission di lapangan sehingga nantinya di lapangan atau di remote area tidak ada masalah-masalah dari segi drone tersebut. Nextnya adalah quick and simple setup ya. Jadi bahkan istilahnya perempuan yang bisa melakukan penerbangan ini baik dari segi setup drone, buka dari transit case, uh, lalu setup, mission planning, pemasangan baterai hingga selesai, mudah sekali digunakan. Ini ada beberapa ilustrasi bagaimana pembawaan daripada case daripada Wingtra, ada soft case atau transit case dan juga ada hard case. Nextnya, jadi pertanyaan-pertanyaan daripada challenge fotogrametri itu sudah dijawab oleh Wingtra pada beberapa slide sebelumnya. Namun ada juga permasalahan spesifik ya pada beberapa user seperti status quo, yaitu incomplete data, adanya human error, bahayanya area-area yang kita lakukan pemetaan, serta ada project margin yang menjadi pressure, serta ada staffing challenge di mana data-data ini terlalu amburadul lah, tidak tersimpan dengan baik, tidak termanage dengan baik, serta ingin user ingin melakukan efisiensi lagi terkait bagaimana penggunaan daripada pilot khususnya Wingtra ini baik dari segi nadir maupun dari segi oblik. Tentunya tadi Wingtra sudah menjawab juga Wingtra Solution dari segi equipment atau pilotnya, bahkan dari segi solusi lainnya yaitu Wingtra Cloud yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi yang pertama yang untuk menjawab bagaimana keresahan-keresahan user terkait penggunaan Wingtra untuk dari sisi nadir maupun dari segi oblik untuk menghasilkan 3D building atau 3D model. Jadi Map 61 ini menjawab karena dia memiliki dua sistem atau dua konfigurasi. Kita bisa melakukan fotogrametri biasa atau tipe nadir dengan dengan mode dua dimensi dia maupun melakukan mengakuisisi data data 3D model dengan 3D mode dia dengan kualitas megapiksel dia sebanyak 61 megapiksel. Tentunya data yang dihasilkan, GSD yang dihasilkan dengan akan lebih akurat lagi hingga 1,2 GSD pada ketinggian 54 meter. Dia bisa mencakup area yang sangat luas, 460 hektar dengan sekali flight. Saya rasa ini merupakan uh, keunggulan daripada Bintang ya. Bisa mengakuisisi data hingga 400 lebih hektar dalam satu kali single flight. Tentunya akan lebih efisien lagi di lapangan, akan lebih banyak proyek-proyek yang bisa dikerjakan, dan juga akan memudahkan kita dari segi
cuaca, waktu, dan sebagainya. Ini adalah beberapa penggunaan daripada pilot Map 61, Map 61, baik dari segi dua dimensi maupun dari segi tiga dimensi. Jadi untuk dua dimensinya kita juga tetap dapat kualitas yang bagus di ketinggian 120 meter. Kita dapat menghasilkan DST hingga 2,7 cm, bisa mengambil banyak sekali data, luas sekali data dalam satu single flight. Penggunaan lainnya pada Map 61 yaitu untuk melakukan capture 3D model. 3D model ini banyak sekali digunakan oleh user-user di luar sana, baik dari segi mining, construction, arsitektur, perencanaan, dan sebagainya. Kita bisa menghasilkan 3D model yang akurat, dapat dilihat hasilnya. Kita bisa menghasilkan 3D building, lalu perkotaan juga bisa menghasilkan 3D model yang akurat, sehingga akan lebih menghasilkan data yang lebih real lagi sesuai dengan yang ada di lapangan. Action tentunya adalah efisiensi dia. Tentunya ini adalah 4 poin utama daripada Mem 61, melakukan finish pekerjaan di short time window. Jadi misal kita hanya bisa melakukan pengukuran dalam 1 jam saja, misal di hari itu cuaca tidak mendukung dan hanya ada 1 jam saja untuk bisa melakukan flight, tentunya dengan map 61 ini bisa menghasilkan area yang sangat luas dalam sekali atau sejam penerbangan itu hingga 460 hektar. Ini akan lebih mengurangi lagi manusia-manusia yang di lapangan, sehingga mengurangi cost atau biaya labor. Dengan melakukan cakupan area yang lebih luas lagi, kita bisa melakukan project lebih banyak lagi, dari project satu hingga project selanjutnya dalam waktu yang singkat. Nah, ini penggunaan daripada Map 61 dari sisi 3D-nya untuk melakukan 3D model building di perkotaan, maupun dari segi mining juga bisa pemanfaatan 3D model ini. Dengan kita bisa melihat penampakan 3D model di area ini dengan akurat, sehingga nantinya informasi-informasi atau data ini bisa dimanfaatkan oleh stakeholder atau manajemen untuk melakukan perencanaan apa saja operasional yang harus dilakukan di area tambang tersebut untuk safety-nya. Oke, setelah dijawab oleh Map 61 itu untuk melakukan penerbangan dalam waktu yang singkat. Di sini ada juga challenge lain, yaitu untuk menjawab bagaimana data manajemen yang tercerai-berai. Jadi, proyek-proyek suatu perusahaan pasti memiliki banyak proyek yang ada. Dengan banyak proyek yang ada, tentunya akan banyak biaya yang dihasilkan juga. Biaya yang dihasilkan tersebut dapat dilihat dari segi bagaimana penyelesaian proyek tersebut, bagaimana data-data yang ada, bagaimana sistem manajemen data yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan Winterapload ini dapat menjawab berbagai macam permasalahan atau challenge yang ada terkait integrasi antara data yang ada di lapangan hingga data yang ada di office maupun data yang ada pada klien nantinya. Jadi di Winterapload ini adalah suatu toolbox yang komplit, end-to-end workflow dari awal hingga akhir. Nah, di sini Winterapload ini dibagi menjadi 5 tahapan, tahapan, di mana kelima tahapan ini mencakup, pertama adalah project dan setup, di mana kita bisa melakukan planning lebih rinci lagi, di mana area dia, misalnya di Indonesia, oke, di Indonesia di pulau mana, Di- setelah di pulau, misalnya Pulau Jawa, di kota mana atau provinsi mana, Jakartanya mana, bisa lebih detail dan bisa melakukan visualisasi dengan lebih uh, baik lagi, sehingga nantinya akan memudahkan sharing informasi antar pengguna.
Nextnya adalah flag planning. Nah, jadi flag planning sekarang bisa dilakukan di Wingtra Cloud juga. Di sini kita bisa melakukan flag planning yang lebih unggul dibandingkan kita membuat flag planning di Wingtra Hub atau Wingtra Pilot gitu. Ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan di next slide. Nextnya adalah in-flight data acquisition. Jadi kita juga bisa melakukan akuisisi data menggunakan Wingtra Cloud. Nah, nantinya uh, Wingtra Cloud tersebut akan bertransformasi menjadi Wingtra Cloud. Jadi di Wingtra Cloud ini akan sesuai tagline-nya akan end-to-end survey workflow. Jadi kita melakukan akuisisi data juga, melakukan pre-flag check juga di Wingtra Cloud ini. Nextnya pastinya ada mission data geotagging. Nah, jadi kita bisa melakukan geotagging key di Windrakot ini. Kita tinggal upload aja dalam kurun waktu sekian detik, sekian menit, sekian jam, lalu akan muncul berapa lama prosesinya dia. Jadi hal ini akan sangat memudahkan sekali jika misal kita memiliki kendala yaitu misal PC kita tidak mendukung untuk pengolahan foto udara, PC kita storage itu udah habis, lalu mungkin SSD yang kita gunakan dari pindah tangan dari satu orang ke orang lain itu ada virusnya dan sebagainya akan mengurangi efisiensi kita untuk bekerja. Ping droplet ini akan memudahkan kita karena kita akan menggunakan visual komputer atau visual processing, virtual processing dengan memanfaatkan engine daripada Winta ini untuk menghasilkan data DEM, foto-foto, point cloud, 3D model dan sebagainya bisa kita integrasikan di dalam Bing Droplet ini. Serta kita bisa juga melakukan sharing, export, integration daripada Winter Code ini. Jadi data yang tersimpan kita bisa melakukan sharing seperti sharing link pada umumnya. Kita melakukan sharing link, nanti orang tersebut bisa melihat, bisa melakukan download juga data-data yang ada, bisa juga melakukan commenting, melakukan komen-komen pada output tersebut maupun flag plan. Flag plan juga ada commenting. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan lebih teratur, tidak ada miskomunikasi, ada timeline-nya juga, jadi akan memudahkan dan akan memaksimalkan integrasi dari office ke remote area atau flight field. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ada di Wintra Cloud. Ada planning yang bisa kita lakukan secara 3D. Nah, jadi 3D planning ini akan memudahkan kita untuk menghasilkan yang pertama adalah GST yang uniform dan juga point density yang uniform. Jadi point density untuk LIDAR, GSD untuk fotogrametri. Jadi kita bisa menghasilkan data dengan lebih konsisten lagi, sehingga tidak akan ada nih data yang misal di area tersebut point density-nya sekian atau 20 poin per meter saja. Sedangkan di daerah ini 100 sekian. Nah, itu kan akan tidak menghasilkan data yang cukup oke kita lihat. Jadi dengan Intralcloud ini akan menjawab 3D planning akan memudahkan kita untuk melihat estimasi GSD, point density, dan juga kita bisa melihat safety-nya juga dari segi VLOS atau visual line of sight. Dari segi safety-nya kita bisa tetap melihat bagaimana drone tersebut terbang tidak beyond visual line of sight kita, sehingga penerbangan akan makin safety juga. Selain itu juga di Windows Cloud ini bisa menghasilkan atau mengenerate 3D building yang sudah kita kerjasama dengan penyedia 3D model building yang ada. Misal kita melakukan planning di perkotaan nih, kita takut akan menabrak gedung atau menabrak rumah dan sebagainya di area perkotaan. Nah, di Wing Terracotta ini ada layer untuk 3D model building di wilayah perkotaan sehingga akan memaksimalkan planning yang sudah kita buat. Nextnya adalah transformasi koordinat. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat lumrah kita sebagai user atau pengguna drone pasti pernah mengalami
perbedaan transformasi koordinat ini dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, di Winter Cloud ini kita bisa memaksimalkan itu atau menyelesaikan masalah itu. Jadi kita bisa melakukan transformasi dari lokal koordinat ke koordinat-koordinat yang biasa kita temukan seperti WBS, lalu dari segi UTM juga ada, bahkan hingga TM3 dan sebagainya. Serta kita juga bisa menambahkan model-model geoid. Misal kita sudah punya geoid model yang kita miliki di area tersebut, ataupun kita menggunakan preferensi misal INAGEOID juga ada dan sebagainya. Serta kita juga bisa melakukan setting parameter pada base-nya lagi nih dengan lebih presisi agar akurasi yang dihasilkan akan lebih memuaskan kita sebagai penggunanya. Dari segi base kita bisa setting ketinggiannya berapa, airpage-nya berapa, dan sebagainya. Sehingga data yang dihasilkan itu benar-benar akurat sesuai dengan kaidah yang kita inginkan. Next-nya adalah bagaimana transfer, tracking, organizing data-data yang sudah kita ambil di lapangan terolah dengan baik, tersimpan dengan baik, dan dapat dilihat oleh misal supervisor, manager, eh, khalayak umum, stakeholder, dan sebagainya yang membutuhkan data-data yang sudah kita ambil. Nah, dengan ini kita akan bisa menghasilkan komunikasi yang seamless antar jajaran dari segi surveyor, engineer, manajer, bos, dan sebagainya. Bisa melihat proyek yang dikerjakan dengan tracking dengan ada timeline, jadi tidak ada loss, human loss error di dalamnya. Jadi tentunya akan memudahkan kita untuk melakukan planning-planning timeline untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, di sini bisa terlihat ada berbagai macam site, ada juga siapa saja yang menerbangkan drone tersebut, pilotnya siapa, sudah ada dalam tahap akuisisi kah, atau sudah dalam tahap proses kah, atau sudah report terakhir kah, atau masih planning dulu. Nah, kita bisa lihat di Wintra Cloud ini. Ini contoh uh, Wintra Cloud poin-poin apa saja yang ada di Wintra Cloud ini. Oke, mungkin istilahnya sharing yang bisa saya lakukan itu. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, Mas Mbak, teman sekalian bisa diajukan di kolom Q&A ya, Mas Taufik. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Taufik. Silakan, Mas. Baik, Mas Alfred. Oke, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik ya. Materi ini tentu menambah wawasan kita terkait penggunaan drone di berbagai industri di Indonesia. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan untuk mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan di kolom chat. Nah, ini udah banyak nih
pertanyaan yang masuk ke kolom chat nih. Jadi kita masuk ke sesi diskusi aja ya Mas Alfred ya. Oh ya, ya Oke, Mas, siap. langsung ini jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat dan sebagian juga telah dijawab oleh tim kami. Selain itu juga ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat ini karena keterbatasan waktu. Jadi kami memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Alfred nantinya ini. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Bu Kwina. Jadi uh, um, beliau mengajukan pertanyaan terkait sebenarnya seberapa besar pengaruh ground sampling distance GSD dari map 61 terhadap detail peta yang dihasilkan dan bagaimana Wingtrawan dengan map 61 menangani distorsi perspektif pada citra udara serta apakah map 61 mampu menghasilkan ortofoto berkualitas tinggi tanpa memerlukan banyak GCP nih Mas. Gimana? Ini pertanyaan dari Bu Yuna. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik nih Bu Wina. Mungkin dari Mas Alfred bisa langsung dijawab aja ya, Mas ya. Oke, terima kasih Taufik atas eh, waktunya. Ini juga saya terima kasih untuk Bu Pina ya untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam. Seberapa besar pengaruh GSD atau ground sampling distance dari map 61 terhadap detail peta? Baik, Bu. Jadi tentunya GSD ini akan sangat mempengaruhi pada detail-detail peta yang kita ingin hasilkan. Jadi dengan GSD yang sesuai, misal 1 cm, 1 cm per pixel. Jadi di setiap foto tersebut, zoom terbesarnya, satuan pixel terbesarnya adalah 1 cm sesuai dengan keadaan real di nyatanya. Jadi jika kita ingin melakukan pemetaan dengan GSD yang sangat tinggi atau menginginkan kualitas data yang sangat tinggi dari segi blur atau kecerahan atau segi GSD, tentunya kita akan semakin rendah dalam melakukan penerbangan drone tersebut. Di mana GSD-GSD ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin isu. Kita ingin melihat mendetail nih bagaimana misalnya monitoring eh, rel kereta api misalnya. Dalam rel kereta api kita bisa melakukan monitoring apakah ada pergeseran di suatu rel kereta tersebut. Lalu bagaimana situasi kondisi yang ada, apakah ada misal kerikil-kerikil yang ada di garis itu terlalu menumpuk atau sebagaimana itu bisa melihat dengan memanfaatkan GSD yang ada pada map 61 ini. Lalu bagaimana cara Wingkrawan map 61 menangani distorsi perspektif pada citra udara? Oke, jadi dari map 61 ini sudah memiliki eh, jawaban yang mengenai hal itu ya. Dengan dia melakukan geotagging dan juga post processing tersebut, jadi engine daripada Wingdra ini sudah melakukan koreksi daripada eh, parameter-parameter yang menghasilkan atau memberikan distorsi perspektif pada citra udaranya. Jadi Wingdra ini sudah membuat sedemikian rupa agar nantinya produk-produk dia seperti pilot-pilot dia akan menghasilkan data yang akurat dengan mengurangi distorsi yang ada pada pengolahan nantinya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir yaitu apakah Map 61 mampu menghasilkan ortofoto berkualitas tinggi tanpa memerlukan banyak DCP? Oke, tentunya untuk ortofoto bisa dihasilkan dengan akurasi tinggi hingga 3 cm pada ketinggian 120 dengan base station atau PPK, sistem PPK. Jadi Indra ini bisa menghasilkan ortofoto tinggi pastinya dengan memanfaatkan base station dia sebagai PPK karena tentunya yang kita tahu PPK lebih akurat dibandingkan dengan RTK atau real time kinetic. Tentunya dengan hanya base station ini kita bisa menghasilkan khususnya untuk map 61 bisa menghasilkan akurasi hingga 3-2 cm seperti itu.
Mungkin itu jawabannya. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Alfred sudah dijawab pertanyaan dari Bu Kwina. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Pak Arpendi. Jadi sesuai dengan pengalaman yang dialami Pak Arpendi ini saat melakukan mission belum selesai kendala hujan. Jadi mereka RTH gitu kan. Jadi pertanyaannya itu kenapa pada saat RTH Wintrawan malah menjauh dan dari posisi home? Mohon penjelasannya gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Arvindi. Terima kasih pertanyaannya. Oh, ini berarti user existing ya dari Wintra ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Arvindi dari mana nanti Pak? Boleh nanti infokan dari mana ya Pak? Baik untuk menjawab pertanyaan Pak Arpendi, saat melakukan mission belum selesai, tiba-tiba ada hujan. Jadi Pak Arpendi melakukan RTH atau return to home. Namun dari wing ground ini malah menjauh dari posisi home tersebut. Mohon penjelasannya. Jadi, oke, bisa diartikan kalau jadi di Wingtra ini ada beberapa tipe RTH nih yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Jadi di Wingtra ini ada dua tipe RTH, ada Safe RTH atau Safe Return to Home dan juga ada Direct Return to Home. Nah, jadi sesuai namanya, jika Safe RTH atau Safe Return to Home, dia akan memilih jalur yang paling safety, yang dianggap dia safety dari segi ketinggian, eh, baterai, parameter angin dan sebagainya. Jadi parameter ini yang dia konsiderasikan untuk melakukan safe RTH. Jadi misal drone tersebut malah menjauh, itu artinya dia akan melakukan RTH dengan jalur safe dia, dengan jalur aman dia atau jalur yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi Sepverde itu pasti pasti akan landing dengan aman istilahnya. Namun hal lainnya ada pada direct RTH ini. Direct RTH artinya dia akan langsung dari titik dia di udara, dia akan langsung direct atau menuju home point yang sudah kita atur tadinya. Jadi dia akan langsung tidak akan langsung tidak muter, tapi langsung benar-benar manuver menuju titik home point dia sesuai dengan parameter transition yang kita sudah setting. Seperti itu Pak Arpendi. Baik, terima kasih Mas Alfred atas jawabannya. Sudah sangat menjawab ya Pak ya tadi ya. Dan ini lanjut lagi ya dengan pertanyaan banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih udah. Jadi kita pilih-pilih juga banyak juga pertanyaan yang sebenarnya jawabannya mirip. Jadi kita harus memastikan lagi nih pertanyaannya. Jadi kita filter dulu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari ini Mas dari Pak Ilham Putra terkait penggunaan Wingtra Cloud sudah dapat diakses pada saat pembelian unit Wingtra atau terpisah pembeliannya ya Pak gitu kan. Gimana nih Mas Alfred jawabannya? Baik, terima kasih Pak Ilham Putra ya. Jadi pertanyaannya adalah terkait penggunaan Wingtra Cloud sudah dapat diakses pada saat pembelian unit Wingtra atau terpisah pembeliannya ya Pak. Oke, jadi saya izin menjawab Wingtra Cloud ini ada beberapa kelas atau type. Nah, jadi ada tiga tipe, yaitu ada Essential, Pro, dan juga Ultimate. Nah, apa perbedaannya? Jadi semua pembelian Wingtra ini nantinya bisa masuk ke dalam Wingtra Cloud yang esensial. Di Wingtra Cloud esensial ini bisa melakukan flight planning, bisa melakukan commenting, namun tidak bisa melakukan processing ke udara. Nah, beda halnya dengan Wingtra Cloud yang Pro. Yang Pro itu bisa melakukan 3D planning, bisa melakukan processing juga, dan juga melakukan output. Nah, untuk yang Ultimate, dia perbedaannya adalah dia storage-nya lebih besar. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa menghubungi sales kami ya. Namun untuk jawaban ini pada pembelian dapat account untuk Intracloud. Seperti itu, Pak. Oke, ini Mas, ada pertanyaan dari Pak Handoko dari STTAL, gitu kan. Jadi yang pertama terkait dengan hasil data akuisisi penggunaan Mintra dengan sensor
Red Edge itu bagaimana kita menentukan hasil ortofoto RGB-nya yang dihasilkan. Apakah hasilnya sama dengan hasil kamera dengan NLR RGB? Yang kedua, apakah dalam proses geotagging kita tidak memasukkan informasi terkait dengan base mempengaruhi hasil akurasi maupun GSD? Dan yang terakhir ini pertanyaannya, apakah solusi apabila hasil mosaik pada gambar bangunan yang apabila di zoom-zoom hasilnya patah-patah? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Handoko. Pertanyaan yang baik nih Pak. Boleh Mas Alfred bisa dijawab langsung? Oke, baik. Terima kasih Pak Handoko atas pertanyaan. Jadi ada 3 poin yang ditanyakan oleh Pak Handoko. Mungkin saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama adalah terkait hasil data akuisisi menggunakan Wintra dengan sensor red edge ya, atau multispektral. Bagaimana kita menentukan ortofoto RGB? Nah, ortofoto RGB bisa kita hasilkan juga Pak dengan memasukkan rumus-rumus untuk melakukan ortofoto. Nah, jadi pada multispektral kan memiliki nilai-nilai atau ada band-band tersendirinya. Ada band RGB, red, green, blue, red S, pankromatik, dan juga NIR. Jadi kita memasukkan rumus tersebut di software yang kita melakukan pengolahan foto udara. Misal itu Agisoft, kita melakukan rumus atau calculate formula pada tab tersebut. Jadi setelah kita melakukan pengetikan rumus tersebut, nantinya hasilnya bisa menghasilkan ortofoto RGB sesuai dengan ortofoto RGB biasa. Jadi tidak perlu takut jika kita membelinya atau menggunakannya red edge atau multispektral karena dia sudah ada sensor RGB-nya juga. Jadi pasti bisa menghasilkan ortofoto RGB sesuai pada drone pada umumnya seperti itu, Pak. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah apakah dalam proses geotagging kita tidak memasukkan informasi terkait dengan base mempengaruhi hasil akurasi maupun GC. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah kita bisa mempengaruhi hasil akurasi absolut pada foto tersebut, namun tidak mempengaruhi GST-nya. GST akan tetap sama saja, namun yang berubah adalah dari segi akurasi absolutnya. Jadi akurasi atau koordinat pada foto tersebut akan geser berapa senti, akan geser berapa puluh senti dan sebagainya. Jadi bias itu akan mempengaruhi pada hasil akurasi absolut posisi dari foto tersebut, tidak mempengaruhi pada GST. Pertanyaan ketiga yaitu apakah solusi apabila hasil mosaik pada gambar bangunan yang apabila di zoom hasilnya patah-patah? Oke, hasilnya patah-patah ini mungkin hasil yang umumnya itu patah-patah itu terkait dari software pengolahannya ya, lebih ke software pengolahannya. Jadi software pengolahan memiliki suatu algoritma tersendiri. Jadi masing-masing software memiliki algoritma sendiri bagaimana cara dia memproses melakukan istilahnya menjahit foto-foto yang tersebar yang bertampalan agar menjadi satu satu kesatuan ortofoto. Jadi tentunya jika kita ingin menghasilkan ortofoto yang maksimal, kita tentunya akan melakukan parameter yang baik juga pada setiap proses di software pengolahan foto udara tersebut, baik dari segi parameter mungkin kita istilahnya dense spot, point cloud, lalu melakukan build dem, lalu foto-foto itu kita lakukan parameter-parameter yang tertingginya atau highest-nya, sehingga akan menghasilkan foto yang jauh lebih tinggi atau yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Alfred. Kita langsung aja lagi makin banyak nih Mas pertanyaannya nih. Jadi eh, ada nih dari Pak Fahrudin. Jadi selamat sore, saya punya pengalaman dengan Huawei pabrikan untuk hasil PPK-nya sering terjadi flood dengan jarak pesawat ke base kisaran 4 sampai 5 kilometer. Nah, untuk Wintra ini sendiri, kira-kira jarak dari base dengan pesawat berapa kilometer ya agar tidak lost koneksi dan data tidak terjadi flood gitu, Mas. Gimana tuh Mas Alfred? Bisa dibantu jawab Mas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Fahrudin ya. Dan Pak Ya. Fahrudin pertanyaannya itu untuk hasil PPK beliau sudah pernah atau sering kali menggunakan biaya pabrikan dengan hasil PPK yang float.
atau tidak fix ya istilahnya. Jarak dari pesawat ke base kisaran 4 sampai 5 kilometer. Untuk Wingtra ini bagaimana jaraknya? Oke, jadi pengertian daripada float dan fix ini pasti akan ada dua sisi, Pak. Jadi dari sisi base-nya, bagaimana kualitas dari base-nya, dan juga bagaimana kualitas GNSS dari drone-nya atau UAV-nya. Untuk dari segi drone Bingtra ini, GNSS-nya terbilang sangat baik, di mana dia bisa mencakup GNSS seperti GPS, GLONASS, BeiDou, berbagai itu yang majority di Indonesia juga sudah ada. Yang pertama. Yang kedua, base. Bagaimana konstelasi atau konfigurasi base yang Bapak gunakan untuk melakukan koreksi PPK pada penerbangan tersebut? Apakah konstelasinya sudah cukup baik atau tidak? Karena akan memengaruhi hasil PPK fix yang dihasilkan pada saat post processing tersebut. Namun sepengalaman dari kami dan juga user-user terkait, bagaimana penggunaan Wingtra ini dengan base yang kita gunakan atau user gunakan, bahkan hingga 10-20, 10-15 kilo lah, masih fix di angka 100% dalam concern base yang optimal dan juga posisi Wingtra yang optimal juga seperti itu, Pak. Baik, Mas Alfred, terima kasih jawabannya. Kita langsung ada pertanyaan lagi nih, Mas. Langsung jawab pertanyaan dari uh, Pak May Randy. Ini ada pertanyaannya, izin bertanya, untuk kapasitas tampung pada Wingtra Cloud dapat menampung berapa KB file, gitu, Mas? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mayrendi. Jadi untuk pertanyaannya yaitu kapasitas tampung pada Wingtra Cloud dapat menampung berapa KB file. Baik, terima kasih Pak Randy pertanyaan. Jadi sesuai yang tadi saya jelaskan, Wingtra Cloud ini terbagi dari tiga, yaitu esensial, pro, dan juga ultimate. Masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda. Namun kita juga bisa melakukan konfigurasi tambahan storage saja. Misal contoh, mungkin saya jawab storage dulu ya. Kalau storage daripada Wingtra Essential itu 40 GB. Untuk Wingtra Cloud Pro 700 GB. Sedangkan untuk Wingtra Cloud Ultimate hingga 4 TB. Nah, jadi untuk data-data yang Bapak gunakan, saya rasa banyak sekali pilihan yang bisa digunakan. Dan kita juga bisa melakukan penambahan nih. Misal Bapak berlangganan Wingtra Cloud Pro dengan 700 GB saja. Tapi Bapak bisa menambah, mungkin misal mau menambah 500 GB lagi, namun tidak ingin berlangganan Wingtra Cloud Unlimited. Nah, Bapak tinggal tambah lagi aja storage-nya. Seperti itu, Pak. Mungkin itu jawabannya. Baik, siap Mas Alfred. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya Mas ya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Samsuroni. Izin mau bertanya, eh, baterai lampu indikator full. Kenapa pas dipasang di Wingtra, notif unknown atau kritikal gitu Mas? Kenapa tuh Mas kira ini kan bisa tolong dijawab Mas untuk pertanyaan Pak Samsuroni? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Syamsuroni. Jadi pertanyaan dari Pak Syamsu adalah baterai Wingtra indikatornya full. Namun kenapa pas dipasang pada Wingtra di notif di tabletnya ya Pak ya, itu terbaca unknown atau critical. Oke. Pertanyaan ini terjawab pertama. Ada dua, kalau Bapak atau rekan-rekan tahu, di Windra ini ada dua tipe kabel ya. Kabel untuk powernya atau yang kuning, dan juga kabel yang hitam atau yang smart battery kabel. Jadi pembacaan notifikasi ini terbaca pada kabel yang hitam atau smart battery kabel. Nah, jadi kesehatan baterai bisa dipantau melalui smart battery kabel juga. Namun bisa ada suatu kondisi ya, misal seperti yang Bapak Roni alami, ini padahal bisa terbang ya Pak, mungkin ya Pak. Nah, kalau misalnya bisa terbang, indikasi permasalahannya ada pada kabel yang hitam itu atau smart battery cable. Jadi pembacaannya tidak sempurna. Bisa dari segi kurang masuk dalam segi portnya,
atau memang dari kabel tersebut yang bermasalah, Pak. Seperti itu. Namun drone Wingtra tidak akan terbang jika misal ada baterai health yang kurang dari standar dia untuk melakukan terbang. Jadi misal ada notifikasi baterai yang lain, misal baterai warning atau baterai critical yang pop up besar. Nah, itu baru yang akan merubah jalannya flight mission kita atau mengurangi flight mission kita yang harusnya misal 100% menjadi 90% saja. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfred. Udah dijawab ya tadi pertanyaan dari Pak Samsuroni terkait dengan notif pada baterai Intra gitu kan. Jadi ini karena memang eh, terkait waktu juga, jadi mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Mas Alfred ya. Karena mengingat waktu juga kita eh, setelah ini ada pertanyaan nih terakhir terkait dengan pertanyaan Pak Hasan. Mau nanya tadi ketinggalan, jadi Pak Hasan ini ketinggalan Mas Alfred. Jadi beliau bertanya dengan hadirnya map 61 kamera, bagaimana perbandingan akurasi dan detail hasil fotogrametri dibandingkan dengan kamera sebelumnya? Sama apa yang membedakan dengan kamera jenis lainnya gitu sih Mas. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Mas Alfred ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Hasan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan akurasi daripada map 61 dan juga fotografi atau pilot Wingtra yang lainnya dari segi fotogrametri. Oke, jadi perbandingannya untuk map 61 memang sangat versatile dari segi penggunaannya. Bisa untuk dua 2D model maupun 3D model. Dia bisa mencakup akurasi hingga 3 GSD, sorry, 3 cm untuk akurasinya. Untuk GSD yang saya jelaskan bisa hmm, payload yang lain, misal sebelumnya ya, dengan akurasi untuk misal RGB 61. RGB 61 ini bisa menghasilkan akurasi hingga 1 cm. Eh, jadi tergantung bagaimana Bapak ingin solusi yang Bapak inginkan. Apakah Bapak ingin akurasi 1 cm atau untuk versatility eh, short window flight ataupun efisiensi di lapangan dari segi waktu, pengolahan hingga reporting. Jadi misal yang Bapak inginkan adalah akurasi, RGB 61 memiliki keunggulan di dalamnya karena dia hingga mencapai 1 cm akurasi. Sedangkan untuk Map 61 dia hingga mencapai 3 cm. Namun kelebihannya si Map 61 dia versatile baik dari segi 2 dimensi, 3 dimensi, area yang sangat luas dan sebagainya, Pak. Seperti itu. Jadi tergantung ke kebutuhannya. Oke, terima kasih Mas Alfred atas jawaban-jawabannya. Masih banyak banget nih pertanyaan yang belum dijawab, tapi mengingat waktu, jadi yang belum sempat terjawab, mungkin next time ya bisa kita bahas di lain kesempatan. Sebagai rangkuman dari webinar hari ini, kita telah belajar bahwa penggunaan Wingtra dengan kamera Map 61 mampu mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan sebelumnya, gitu kan. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pemetaan udara. Selain itu, Wingtra Cloud menjadi solusi unggul untuk data processing dan juga manajemen dari Wingtra sendiri, memungkinkan pengguna untuk mengelola data dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan kombinasi teknologi ini, industri dapat lebih optimal dalam memanfaatkan drone untuk berbagai kebutuhan, mulai dari survei pemetaan hingga analisis data geospasial. Sayangnya waktu kita sudah hampir habis nih. Terima kasih banyak untuk Mas Alfred atas pemaparan yang sangat insightful-nya dan tentunya terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah bergabung dan aktif selama sesi ini. Nah, untuk mengapresiasi uh,
para penanya. Jadi kami ada dua pemenang terkait dengan penanya terbaik nih. Jadi yang pertama ini ada Pak Handoko dari STTAL. Nanti untuk para pemenang bisa menghubungi di Instagram kami untuk menyebutkan nama dan asalnya gitu ya. Yang pertama dari Pak Handoko pemenangnya, dan yang kedua ini ada dari eh, Pak Merendi. Jadi untuk Pak Merendi dan juga Pak Handoko bisa menghubungi tim kami di Instagram ataupun di WhatsApp untuk mengklaim hadiahnya gitu. Oke, semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pemanfaatan drone di industri. Jangan lupa follow media sosial PT Hidronav Teknika Tama agar tidak ketinggalan info webinar menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.